Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid, penguasa yang bijaksana namun terkadang suka menguji kepintaran rakyatnya, kembali ingin menguji Abu Nawas. Raja ini terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan dan tantangan yang seringkali sulit dan penuh jebakan. Namun, Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdikannya, selalu berhasil lolos dari berbagai ujian raja dengan cara-cara yang tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba dan memberi hormat, Raja tersenyum licik dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Jika kau bisa menyelesaikannya, aku akan memberikan hadiah besar. Namun, jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan tipu daya sang raja, tersenyum tenang dan menjawab, "Silakan, Baginda. Apa tugas yang Baginda berikan padaku kali ini?" Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghidupkan api di udara. Ingat, kamu tidak boleh curang. Api itu harus benar-benar menyala di dalam air, tidak boleh padam. Kamu punya waktu 3 hari untuk melakukannya." Abu Nawas terdiam sejenak. Bagaimana mungkin menyalakan api di udara? Semua orang tahu bahwa air akan menghabiskan api, bukan sebaliknya. Namun, ia tetap tenang di hadapan raja. "Baiklah, Baginda, berikan hamba waktu 3 hari, dan hamba akan datang dengan jawaban." Raja pun setuju, dan Abu Nawas segera meninggalkan istana. Saat keluar, ia mendengar bisik-bisik dari para pengawal dan rakyat yang menganggap tugas ini mustahil. Mereka semua penasaran apakah kali ini Abu Nawas akan menyerah atau justru menemukan cara cerdiknya lagi. Hari pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya memikirkan di rumah. Ia berpikir keras, mencari cara untuk menyalakan api di dalam udara. Semua cara yang terlintas di pikiran selalu gagal, karena air pasti menjanjikan api. Namun Abu Nawas tidak pernah menyerah. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai berkeliling desa, mencari inspirasi. Ia melihat seorang nelayan yang sedang menyalakan lampu minyak di pinggir sungai, dan ini memberikan ide. Ia membeli beberapa bahan dari pasar dan kembali ke rumahnya dengan senyum penuh keyakinan. Tibalah hari ketiga, hari di mana Abu Nawas harus menghadapi raja dan menampilkan bagaimana ia menghidupkan api di udara. Dengan membawa sebuah kendi besar dan beberapa alat, ia datang ke istana. Di depan raja dan semua pejabat istana, Abu Nawas berkata, "Baginda, izinkan hamba menunjukkan bagaimana cara menghidupkan api di dalam udara." Raja yang sudah tidak sabar ingin melihat kegagalan Abu Nawas, memberi isyarat agar Abu Nawas segera memulai. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menuangkan minyak ke dalam kendi besar yang sudah berisi udara. Lalu, ia menyalakan sumbu kecil di atas permukaan minyak tersebut. Ajaibnya, api itu menyala. Api dari sumbu yang direndam dalam minyak itu menyala dengan terang, dan minyak yang berada di atas udara menjadikannya tetap menyala, seolah-olah api itu benar-benar ada di dalam udara. Raja terkejut melihat hal itu. Ia berpikir bahwa Abu Nawas akan gagal. Namun ternyata Abu Nawas menemukan cara cerdik yang membuat api tetap menyala di udara. Para pejabat istana dan pengawal yang ikut menonton tercengang dan kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Raja pun mengakui kekalahannya dengan tertawa. "Abu Nawas, kamu memang pintar. Aku mengira kau tidak akan bisa menyelesaikan tantangan ini, tapi ternyata aku salah. Anda benar-benar menghidupkan api di udara, dan Anda tidak melanggar aturan." Abu Nawas tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, Baginda. Hamba hanya berusaha menggunakan apa yang ada di sekitar dan sedikit akal untuk memenuhi permintaan Baginda." Raja Harun al-Rasyid akhirnya menepati janjinya.
Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas berupa emas dan perhiasan. Tapi lebih dari itu, ia juga mendapatkan rasa hormat yang lebih dari raja dan seluruh istana, karena kepintarannya dalam mengatasi setiap tantangan dengan cara yang tidak terduga. Sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menghidupkan api di udara menjadi bahan perbincangan di seluruh negeri. Kisah ini menyebar hingga pelosok desa dan membuat banyak orang terhibur sekaligus terinspirasi. Mereka belajar bahwa kecerdikan dan cara berpikir yang tidak biasa bisa membawa kita keluar dari masalah yang tampaknya mustahil. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin memberikan tugas khusus kepada Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, ada seekor binatang legendaris yang hilang dari hutan kerajaan. Binatang ini disebut singa surga." Abu Nawas, dengan senyum dan kepercayaan diri yang selalu ada, menyetujui tantangan itu. "Yah, Baginda, aku akan mencarinya. Tapi, aku butuh waktu dan juga beberapa bantuan." Raja setuju dan memberikan Abu Nawas. Namun, setelah beberapa hari berjalan, Abu Nawas dan rombongannya sampai di sebuah desa terpencil. Penduduk desa bercerita bahwa mereka pernah melihat bayangan binatang besar di dalam gua di puncak gunung. Abu Nawas bertanya lebih lanjut, namun penduduk desa hanya tertawa sambil berkata, "Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, coba tanyakan pada burung bijak yang ada di pohon besar di." Karena penasaran, Abu Nawas mencari burung bijak itu. Setelah menemukan pohonnya, ia pun berteriak ke arah burung yang ada di sana. "Wahai burung bijak, apakah kau tahu tentang singa surga?" Burung itu menjawab dengan suara serak, "Tentu saja, tapi jika ingin aku berbicara lebih banyak, berikan aku 1 biji buah kenari dari pohon di Seber." Abu Nawas pun tertawa dalam hati. "Oh, ternyata burung ini juga pandai meminta." Ia pun mengambil biji kenari dan memberikannya pada burung tersebut. Burung bijak akhirnya menceritakan bahwa singa surga sebenarnya bukan binatang biasa, melainkan sebuah simbol kebijaksanaan dan keberanian. Untuk ditunjukkan, Abu Nawas harus menyelesaikan 3 teka-teki yang disiapkan oleh roh penjaga hutan. Malam itu, Abu Nawas dan rombongannya bertemu dengan roh penjaga hutan. Roh tersebut memberikan teka-teki pertama. Apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Dengan cepat, Abu Nawas menjawab, "Itu adalah manusia." Saat bayi, ia berjalan dengan 4 kaki, orang dewasa berjalan dengan 2 kaki, dan saat tua memakai tongkat. Roh itu tersenyum dan memberikan teka-teki kedua. Apa yang bisa mengisi sebuah ruangan tanpa memakan tempat yang sama sekali? Abu Nawas merenung sejenak, lalu menjawab, "Cahaya." Lagi-lagi, roh itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas. Teka-teki terakhir lebih sulit. Di hutan ini ada 3 mata air. 2 dari mereka penuh racun. Hanya 1 yang bisa kau minum. Bagaimana kau bisa tahu mana yang aman? Abu Nawas dengan licik menggunakan salah satu prajuritnya untuk melakukan ciuman kecil dari setiap mata air, kemudian melihat reaksi dari prajurit tersebut. Dengan cara ini, ia berhasil menemukan mata air yang aman. Setelah berhasil menjawab semua teka-teki, roh penjaga hutan mengizinkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanan ke gua di puncak gunung. Di dalam gua, ternyata singa surga bukanlah singa sebenarnya. Ia menemukan seekor kucing kecil dengan bulu emas yang bersinar, penuh sesak. Sayangnya, legenda tentang singa surga ini hanyalah cerita yang diperbesar. Abu Nawas pun membawa pulang kucing emas itu ke istana. Sesampainya di sana, Raja Harun al-Rashid terkejut melihat singa surga yang hanya seekor kucing kecil. Ia tertawa bahak hingga menangis. "Abu Nawas, kau benar-benar licik.
Tapi kau berhasil menyelesaikan tugas yang banyak orang tak berani. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, terdapat wabah penyakit yang sangat menular. Wabah ini menyebabkan rakyat kerajaan jatuh sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Para tabib dan dokter kerajaan kebingungan mencari cara untuk mengatasinya, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil menemukan obatnya. Raja pun mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk menghentikan wabah ini akan diberi hadiah besar. Mendengar hal ini, Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan penuh akal, memutuskan untuk mencoba membantu. Abu Nawas datang menghadap raja dan berkata, "Paduka Raja, saya tahu apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri wabah ini." Raja terkejut sekaligus senang mendengarnya, dan segera bertanya, "Bagaimana caranya, Abu Nawas? Katakan." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Saya butuh waktu 7 hari untuk melakukan penyelidikan. Pada saat itu, saya mohon Paduka Raja melarang siapapun untuk keluar dari rumah dan menutup semua pasar serta pertemuan di tempat umum." Raja pun mengiyakan dan segera mengeluarkan titahnya. Semua orang dilarang keluar rumah, dan semua pasar serta tempat berkumpul ditutup selama 7 hari. Abu Nawas kemudian pergi berkeliling desa, berpura-pura memeriksa keadaan, sambil sesekali menganyai orang-orang yang sakit. Namun sebenarnya, Abu Nawas tidak melakukan apa-apa yang tampak seperti penelitian. Dia hanya memperhatikan bagaimana orang-orang berperilaku selama masa karantina itu. Setelah 7 hari berlalu, Abu Nawas kembali menghadap raja. "Wahai Paduka Raja, saya sudah menemukan penjelasannya," katanya dengan percaya diri. Raja yang penasaran bertanya, "Apa hasilnya, Abu Nawas? Apakah kamu menemukan obat untuk wabah ini?" Abu Nawas menyetujui kepala, lalu menjelaskan, "Wahai Paduka, sebenarnya bukan obat yang saya temukan. Selama 7 hari ini, kita telah memutus rantai penyebaran wabah hanya dengan mengisolasi diri. Wabah ini menyebar karena orang-orang saling berdekatan dan berkumpul. Dengan tetap berada di rumah, penyakit itu tidak lagi menyebar dari satu orang ke orang lain." Raja teringat sejenak, lalu tertawa bahak, menyadari kelicikan sekaligus kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Tanpa menggunakan ramuan atau obat-obatan, kamu bisa menghentikan penyebaran wabah ini dengan cara yang sangat sederhana." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Paduka, terkadang-kadang solusi dari masalah besar adalah dengan melakukan hal-hal sederhana. Yang terpenting adalah memahami apa yang menyebabkan masalah itu muncul." Mendengar hal itu, raja memerintahkan agar aturan pembatasan tetap diterapkan sampai wabah benar-benar hilang. Rakyat pun berangsur-angsur pulih, dan wabah itu pun hilang dari kerajaan. Orang-orang mulai hidup normal kembali, dan nama Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang tidak hanya jenaka, tetapi juga cerdik. Cerita ini pun menjadi viral, tidak hanya di kerajaan itu saja, tetapi juga sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Mereka tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas yang bisa menghentikan wabah hanya dengan cara sederhana, namun tetap mengagumi kebijaksanaannya. Banyak orang membicarakan betapa cerdiknya Abu Nawas dalam mengatasi masalah besar dengan akal sehatnya. Dengan cara inilah Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai seorang yang jenaka, tetapi juga seorang penolong yang cerdik. Ceritanya menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan bahwa seringkali solusi dari masalah yang rumit bisa saja ada dalam hal-hal sederhana yang selama ini diabaikan. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang memiliki seorang putri cantik jelita. Putri raja dikenal sangat baik hati, namun suatu hari, ia jatuh sakit karena penyakit yang sangat aneh dan menular. Penyakit tersebut membuat tubuh sang putri menjadi lemah,
dan tak seorang pun tabib di kerajaan yang mampu menyembuhkannya. Banyak tabib dari berbagai penjuru negeri dipanggil untuk mengobati sang putri, namun tak ada yang berhasil. Raja sangat khawatir dengan keadaan putrinya, karena penyakit ini mulai menyebar ke beberapa orang di dalam istana. Takut penyakit tersebut akan menjadi wabah yang lebih luas, Raja mengeluarkan titah. Siapapun yang dapat menyembuhkan putriku, akan kuberikan hadiah emas, permata, dan kebahagiaan di dalam kerajaan ini. Berita tentang titah raja menyebar dengan cepat, hingga sampai ke telinga Abu Nawas, seorang pria yang dikenal cerdik dan bijaksana. Abu Nawas berpikir dan memutuskan untuk mencoba keuntungannya. Namun bukan karena dia menginginkan hadiah, melainkan dia ingin membantu raja dan rakyat dari ancaman penyakit tersebut. Abu Nawas pun menghadap raja. Saat tiba di istana, raja menyambut Abu Nawas dengan harapan yang besar. Raja berkata, "Abu Nawas, aku sudah mendengar kebijaksanaan dan kecerdikanmu. Jika kamu mampu menyembuhkan putriku dari penyakit ini, aku akan memberikan semua hadiah yang telah kujanjikan." Abu Nawas mengangguk dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Baginda. Namun, saya memiliki syarat sebelum mulai mengobati sang putri. Aku memerlukan waktu 1 minggu di dalam istana, tanpa ada satupun orang yang masuk ke kamar sang putri kecuali aku. Selain itu, semua orang di istana harus mematuhi aturan yang akan kutetapkan." Raja awalnya merasa bingung, tapi dia setuju karena tak ada pilihan lain. Abu Nawas kemudian mengamati kondisi sang putri dan juga keadaan istana. Setelah memperhatikan, ia sadar bahwa penyakit putri raja adalah sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan dan juga lingkungan istana yang lembab. Abu Nawas kemudian mulai menetapkan peraturan. Pertama, ia memerintahkan agar semua kamar di istana dibersihkan secara menyeluruh, termasuk kamar sang putri. Semua jendela di kamar sang putri juga harus dibuka agar udara segar dapat masuk. Ia pun meminta agar putri raja diberikan makanan yang bergizi setiap harinya, termasuk sayuran dan buah-buahan yang segar. Setiap hari selama seminggu itu, Abu Nawas rutin mengunjungi kamar sang putri, bukan untuk memberikan ramuan atau obat-obatan aneh, melainkan untuk menghiburnya dengan cerita-cerita lucu dan permainan sederhana agar sang putri selalu ceria dan semangat untuk sembuh. Abu Nawas tahu bahwa semangat dan kebahagiaan juga dapat membantu proses penyembuhan. Sementara itu, dengan peraturan kebersihan yang diterapkan Abu Nawas, kondisi lingkungan istana pun perlahan-lahan membaik. Udara di dalam kamar sang putri menjadi lebih segar dan bersih. Tubuh sang putri pun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam waktu 1 minggu, sang putri sudah mulai bangkit dari tempat tidur dan penyakit menular itu tak lagi menjalar ke orang lain di istana. Raja sangat gembira melihat putrinya kembali sehat. Ia pun mengundang Abu Nawas ke ruang pertemuan untuk menepati janjinya. "Abu Nawas, engkau benar-benar cerdik dan bijaksana. Putriku kini telah sembuh, dan aku siap memberikan hadiah yang telah kujanjikan.